warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Fauzia dari program studi Sistem Informasi tahun angkatan 2018. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester pada mata kuliah Audit Sistem Informasi kelas R03. Untuk jawaban nomor 1 yaitu IT Security Risk. IT Security Risk berkaitan dengan data integrity dan akses. Dan juga data integrity adalah keandalan dan konsistensi data di dalam sistem manajemen data organisasi. Akses ke komputer atau data oleh pihak tidak berwenang perlu ditanggulangi karena terkait dengan data integrity, privasi dan juga seluruh keamanan sistem. Kemudian security risk juga merupakan suatu kejadian atau kegiatan yang dapat merusak hardware komputer, software, data, informasi, serta kemampuan memprosesnya. Juga didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan sistem informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua risiko mewakili tindakan yang tidak terotorisasi. Risiko-risiko seperti ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama pengungkapan informasi yang tidak terotoritas dan pencurian, kemudian yang kedua penggunaan yang tidak terotorisasi, yang ketiga adalah penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan, yang keempat ada modifikasi yang terotorisasi. Kemudian continuity risk adalah risiko kejadian tak terduga yang bisa menghentikan proses opsionalnya secara mendadak. Kemudian hal yang menghentikan proses operasional dapat disebabkan insiden yang disengaja maupun tidak disengaja, baik itu faktor dari kesalahan manusia ataupun serangan virus. Kemudian tindakan-tindakan yang harus dilakukan adalah yang pertama, lindungi dengan kata sandi atau password, kemudian desain sistem yang aman, kemudian lakukan pemeriksaan penyaringan dan latar belakang, kemudian berikan pelatihan dasar. Yang kelima adalah hindari lampiran email yang tidak dikenal, kemudian gunakan pemindai virus dan perbarui semua perangkat lunak. Dan yang terakhir adalah jauhkan data sensitif dari sistem cloud. Nomor 2 yaitu langkah-langkah audit data center. Yang pertama yaitu yang harus dilakukan adalah melakukan operasional data center, yaitu kebijakan yang menentukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap data center tersebut. Yang kedua ada perencanaan kapasitas, yaitu untuk memastikan bahwa hardware dan software yang digunakan oleh bank telah sesuai dengan kebutuhan operasional bisnis dan mengantisipasi perkembangan usaha bank. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan hardware dan software, yaitu perangkat pendukung data center yang biasanya diperoleh dari vendor seperti UPS, kemudian power control, kemudian fire detection dan air conditioner, dan juga sebagainya. Yang keempat ada pengamanan fisik data center, yaitu perlindungan secara fisik dari akses yang tidak berkepentingan. Kemudian yang kelima ada pengendalian lingkungan data center, yaitu suatu pengendalian lingkungan seperti ruangan dan sumber daya data center harus selalu diawasi atau dipantau. Yang keenam ada manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan itu suatu prosedur yang mengatur penambahan, penggantian maupun penghapusan objek di lingkungan produksi. Selanjutnya yaitu untuk nomor 3 yaitu istilah dari auditing routers, kemudian switches dan juga firewalls. Router sendiri menghubungkan dan mengarahkan data antar jaringan menggunakan alamat dari jaringan layer ketiga. Kemudian setelah data diarahkan ke tujuan jaringan, maka data beralih ke switch tempat host tujuan berada. Kemudian untuk istilah switch adalah perpanjangan dari konsep hub. Sebuah hub mengambil bingkai
yang diterimanya setiap port yang diberikan dan mengulanginya ke setiap port di hub. Semuanya di tingkat switch biasanya adalah ditangani dengan alamat MAC dan diwakili oleh OSI layer kedua. Dan untuk firewall sendiri yaitu digunakan untuk mengontrol jaringan dan melindungi jaringan. Firewall telah berkembang menjadi fungsi khusus yang mencakup melindungi web dari serangan jaringan yang secara khusus menargetkan lalu lintas web. Selanjutnya yang terakhir adalah nomor 4, yaitu langkah-langkah mengaudit database pada sebuah aplikasi. Yang harus dilakukan pertama kali adalah perencanaan audit. Selanjutnya yang kedua, setelah melakukan perencanaan audit, melakukan pengendalian pemrosesan. Setelah melakukan pengendalian pemrosesan, auditor harus melakukan pengujian pengendalian terhadap database seperti pengendalian akses, integritas, software aplikasi, konkuren, kriptografik, kemudian penanganan file, audit trial, kemudian eksistensi, dan pengendalian output. Dan untuk yang terakhir, tahap terakhir, yaitu melakukan atau membuat laporan audit. Sekian jawaban UAS dari saya. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.